Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Andrian. Saya dari kelas akuntansi 23A, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Di sini saya akan membahas materi tentang teknik dokumentasi, yaitu flowchart. Sebelum masuk lebih jauh, apa sih flowchart itu? Di sini kita bisa lihat flowchart adalah teknik analitis yang menguraikan beberapa aspek sebuah sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Flowchart menggunakan serangkaian simbol untuk menguraikan prosedur pemrosesan dan arus data. Jadi flowchart ini adalah gambaran dari sebuah serangkaian aktivitas seperti pembelian atau penjualan yang digambarkan oleh sebuah simbol. Nah, selanjutnya simbol pada flowchart. Simbol pada flowchart dibagi menjadi 4, yaitu simbol input atau output, kedua ada simbol pemrosesan, ketiga ada simbol penyimpanan, keempat ada simbol arus data, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kita langsung masuk saja ke simbol-simbol yang terdapat pada flowchart. Yang pertama kita bisa lihat yaitu simbol dokumen. Simbol dokumen ini adalah simbol yang digunakan untuk menggambarkan sebuah dokumen atau laporan yang dibuat secara manual atau dengan menggunakan komputer. Yang kedua ada dokumen rangkap. Simbol dokumen rangkap ini adalah simbol yang digunakan untuk menunjukkan dokumen atau laporan rangkap. Setiap tembusan harus diberi nomor di sebelah kanan atas. Jadi setiap rangkap, misal ada 2 rangkap, berarti kita harus membuat sesuai dengan rangkap tersebut. Ketiga yaitu ada simbol input, simbol output elektronik. Simbol output elektronik adalah simbol yang menggambarkan informasi yang ditanyakan atau didisplay oleh sebuah alat output online seperti terminal, monitor, atau layar. Keempat ada simbol data elektronik. Simbol data elektronik ini digunakan untuk menggambarkan entry data dengan menggunakan alat elektronik seperti komputer atau tablet. Selanjutnya yaitu ada simbol alat input dan output elektronik. Simbol ini digunakan untuk gabungan simbol entry data elektronik dan output elektronik untuk menunjukkan alat yang digunakan keduanya. Keenam ada simbol pemrosesan komputer. Simbol pemrosesan komputer ini seperti yang digambarkan ini digunakan untuk menggambarkan sebuah proses yang dilaksanakan dengan sebuah komputer yang biasanya menghasilkan perubahan data atau informasi. Yang selanjutnya yaitu ada simbol pemrosesan. Simbol pemrosesan yaitu yang pertama ada simbol pemrosesan manual. Simbol pemrosesan manual ini menggambarkan sebuah kegiatan pemrosesan yang dilakukan secara manual. Yang selanjutnya yaitu simbol penyimpanan. Simbol penyimpanan yaitu simbol database. Ini simbol yang digunakan untuk menggambarkan data yang disimpan secara elektronik. Selanjutnya ada lagi simbol penyimpanan yaitu pita magnetis. Pita magnetis ini digunakan untuk menggambarkan media penyimpanan backup. Selanjutnya yaitu ada simbol segitiga yang dalamnya ada A, yaitu simbol penyimpanan juga yang namanya file. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan dokumen yang disimpan secara manual. Letter indicates the ordering sequence, atau disimpan menggunakan alfabet, misalnya A yang pertama dan selanjutnya. Simbol penyimpanan selanjutnya yaitu ada jurnal buku besar.
Jurnal buku besar ini digunakan untuk menggambarkan jurnal atau buku besar akuntansi yang berbasis kertas. Selanjutnya yaitu simbol arus data dan lain-lain, yaitu simbol arus dokumen atau pemrosesan. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arah aliran dokumen atau pemrosesan. Aliran normalnya adalah dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Selanjutnya yaitu ada simbol arus data dan lain-lain, yaitu arus data informasi. Simbol garis panah titik ini digunakan untuk menggambarkan aliran data atau informasi. Biasanya sering digunakan untuk menunjukkan data yang dikopi dari sebuah dokumen yang ke dokumen lainnya. Selanjutnya yaitu ada simbol arus data dan lain-lain, yaitu simbol data hubungan komunikasi atau komunikasi link yang berbentuk zigzag Z tanda panah. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan transmisi data dari sebuah lokasi ke lokasi lain via saluran komunikasi. Selanjutnya yaitu ada simbol data lingkaran. Biasanya kita dalam SIA disebut dengan penghubungan di halaman sama atau on-pack connector. Simbol lingkaran ini adalah simbol yang digunakan untuk menghubungkan pemrosesan dari satu lokasi ke lokasi lain di halaman yang sama. Digunakan untuk menghindari garis melintang yang semerawut. Jadi simbol ini digunakan untuk agar garisnya tidak semerawut dan tidak acak-acakan, agar rapi. Nah, selanjutnya simbol data selanjutnya yaitu penghubung di halaman lain, off-pack connector. Simbol ini digunakan untuk menghubung arus pemrosesan pada dua halaman yang berbeda, yaitu sinyal keluar dari sebuah halaman dan sinyal masuk ke halaman berikutnya. Selanjutnya yaitu simbol arus data, dan selanjutnya yaitu terminal, menggambarkan titik mulai dan berakhirnya atau berhentinya sebuah proses atau program. Biasanya juga digunakan untuk menunjukkan pihak eksternal. Selanjutnya yaitu simbol arus data, yaitu keputusan atau disconnection yang berbentuk seperti ketupat. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan tahap pembuatan keputusan. Biasa juga digunakan dalam flowchart program untuk menunjukkan cabang alternatif lain. Selanjutnya yaitu ada simbol anotasi atau catatan tambahan. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan komentar deskriptif atau catatan penjelasan sebagai klarifikasi. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai flowchart. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.